Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kembali lagi di channel YouTube saya, Rian Hidayat Yunus. Kali ini saya akan berbagi bagaimana menulis pengenalan, khususnya di dalam artikel, baik berstandar nasional maupun berstandar internasional. Oke. Di sini saya akan bercerita apa saja poin-poin yang harus atau clue-clue yang harus ditulis oleh seorang penulis di dalam konteks pengenalannya. Oke, langsung saja di sini kita lihat bahwa poin pertama yang harus kita lihat adalah what is the problem to be solved. Artinya, peneliti harus meng-highlightkan atau menggarisbawahi apakah masalah-masalah yang ingin diselesaikan. Oke, kemudian setelah itu kita bercerita tentang apakah solusi-solusi yang telah ada yang ditawarkan oleh peneliti-peneliti dahulu dalam konteks masalah yang sama. Oke, kemudian dari solusi-solusi tersebut, which the best? Artinya solusi mana satu yang betul-betul efektif untuk menyelesaikan masalah yang kita teliti. Oke, kemudian dari sini barulah kita ingin menyarankan ide-ide penelitian kita. Dengan cara apa? Kita harus menemukan what is the main limitation. Artinya batasan-batasan apa saja yang terdapat dalam existing solution. Sehingga kita menawarkan sesuatu yang baru to body of knowledge. Oke. Pada poin terakhir, di sini baru kita menceritakan tentang what do you hope to achieve. Oke, setelah kita menceritakan tentang the main limitation, kita kemudian memberikan ide-ide penelitian kita. Jadi apa yang ingin kita harapkan? Apa yang ingin kita capai? Apa hipotesis yang ingin kita selesaikan? Dengan demikian, untuk menulis paragraf pengenalan, beberapa reviewer ataupun editor menyarankan 1, 2, 3 paragraf saja, atau ada juga yang menyarankan 4 paragraf. Ini tergantung kepada kompleksitas penelitian kita. Namun, di dalam 3 atau 4 paragraf tersebut, kita menceritakan tentang poin-poin di atas tersebut. Oke, kita lihat satu persatu. Paragraf pertama. Di sini paragraf pertama berisi tentang konteks. Oke, konteks di sini apa yang perlu diceritakan? Pertama, kepentingan topik tersebut. Apa pentingnya topik tersebut kepada komunitas, kepada masyarakat, kepada guru, ataupun kepada siapa saja kementerian. Ini harus kita ceritakan. Oke, kepada kemajuan industri ataupun teknologi. Kemudian kita ceritakan. Umpamanya, di dalam pendidikan matematika, seseorang yang mempunyai skill atau kompetensi komunikasi ini bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang harus diceritakan. Kemudian, apa yang telah menjadi kepercayaan dalam topik tersebut. Contohnya dalam komunikasi skill, peneliti-peneliti terdahulu menemukan bahwa communication skill atau kompetensi komunikasi ini bisa dibentuk, bisa dipelajari oleh siswa-siswa kita. Oke, kemudian poin yang terakhir pada paragraf pertama yang harus diceritakan oleh penulis adalah finding of relevant studies. Artinya di sini apa the major themes atau temuan-temuan utama yang ditemukan oleh peneliti-peneliti dahulu, sehingga kita bisa berkontribusi terhadap body of knowledge. Oke, dengan cara apa? Dengan cara kita menceritakan tentang gap, dan khususnya dalam gap ini kita akan bercerita di paragraf kedua. Di dalam paragraf kedua ini yang berisi tentang gaps. Di sini kita tidak hanya bercerita tentang sesuatu mungkin yang belum diselesaikan atau yang belum diteliti sebelumnya. Namun, gaps bisa juga dikatakan sebagai sesuatu yang tidak konsisten. Artinya, penelitian yang sama dilakukan umpamanya di Jerman. Selalu mendapatkan consistent finding, artinya temuan penelitiannya selalu memberikan efek positif sebagai contoh. Tetapi di Indonesia tidak. Oke, di sini juga merupakan suatu gap. Nah, artinya cultural gap. Di sini bisa dijadikan sebagai suatu gap. Artinya penelitian yang sama, cara yang sama, metodologi yang sama, namun memberikan finding atau temuan yang berbeda. Oke, kemudian pada paragraf terakhir kita menulis hipotesis.
Artinya ide-ide kita di sini kita tulis, kemudian kita susun dalam bentuk pertanyaan, apa sebenarnya yang ingin kita selesaikan, apa yang sebenarnya kita jawab, apa yang ingin sebenarnya kita uji di dalam penelitian kita. Jadi sebenarnya dalam konteks paragraf ini sangat mudah sekali, yaitu hanya terdiri dari 3 poin. Jadi pastikan ada konteks, ada gaps, dan ada hipotesis. Oke, untuk lebih detailnya kita lihat contoh berikut. Oke, di sini kita lihat contohnya secara detail apa yang kita jelaskan tadi. Kita akan lihat di salah satu jurnal saya. Ini jurnal saya yang berjudul Roles of Metacognition and Achievement Goals in Mathematical Modeling Competency, a Structural Equation Modeling. Di sini terdapat 3 variabel saya, yaitu metacognition, achievement goal, dan mathematical modeling kompetensi. Ini adalah salah satu kompetensi di dalam matematik. Di sini saya publikasikan jurnal ini di dalam PLOS ONE, yaitu jurnal Q1 yang berindeks Social Science Citation Index atau Web of Science. Di sini kita akan pelajari satu persatu apa yang sebenarnya yang terdapat di dalam paragraf introduction. Di dalam paper ini saya hanya menulis 3 paragraf saja. Perlu saya ingatkan bahwa di dalam penelitian kadang-kadang kita melihat ada beberapa penulis mengkombinasikan antara introduction ataupun pengenalan dengan literatur review ataupun tinjauan literatur. Oke, menurut hemat saya alangkah lebih baiknya khususnya untuk penelitian kuantitatif kita memisahkan atau membuat subheading tersendiri untuk literatur review. Ini bertujuan untuk melihat kepentingan literatur review tersebut secara terpisah, sehingga bisa memberikan secara jelas apa saja yang ada di dalam pengenalan tersebut. Di dalam artikel ini juga saya menulis dalam 3 paragraf, di mana paragraf pertama berisi konteks, yang kedua gaps, yang ketiga berisi hipotesis. Oke, di sini dalam konteks saya menceritakan tentang kepentingan pemodelan itu. Oke. Di sini kita lihat pada kalimat pertama, yaitu saya menceritakan tentang kepentingan atau benefit of modeling kompetensi terhadap siapa? Yaitu modern science, social science. Social science ini saya berikan contohnya dalam bidang ekonomi. Contohnya apa kepentingan kompetensi ini? Kemudian sistem informasi, finance atau keuangan, bisnis, pendidikan, ataupun art atau seni. Oke, di sini saya menceritakan secara spesifik kepada siapa saja kompetensi ini akan bermanfaat. Ini harus diikuti dengan referensi. Kemudian, saya juga menuliskan, karena khususnya penelitian saya ini adalah dalam higher education atau perguruan tinggi. Jadi saya memberikan sedikit contoh secara spesifik apa manfaat modeling kompetensi ini dalam student in high education levels. Oke, jadi saya juga memberikan contoh. Nah, di sini kompetensi yang dilibatkan karena bisa memberikan pandangan yang kokoh terhadap bagaimana menjalankan penelitian. Karena ini adalah salah satu manfaat dari kompetensi pemodelan. Oke, kemudian saya juga menceritakan tentang apa sih yang bisa digunakan oleh policy makers ataupun industrialis sebagai guidance, sebagai decision. Jadi orang-orang yang mempunyai kompetensi pemodelan matematika ini akan sangat bermanfaat kepada social science, kepada student yang ada di higher education, juga kepada industrialis, kepada policy makers. Jadi inilah kepentingannya inilah kepentingan yang saya garis bawahi yang ada di dalam kompetensi pemodelan matematik. Namun saya secara kontras membandingkan masalah yang ada. Apa sebenarnya masalah yang ada di dalam kompetensi pemodelan matematika itu? Sehingga kita memberikan sesuatu yang kontras, apa sebenarnya yang diinginkan, tetapi dengan di lapangan itu berbeda. Jadi pada paragraf seterusnya saya menceritakan tentang masalah-masalah kompetensi pemodelan matematika tersebut, khususnya dalam
Di sini saya bercerita tentang secara singkat saja. Primary school saya berikan 1 referensi, secondary school saya berikan ada 3 referensi, bahkan di higher education. Oke, di sini saya mencoba untuk menceritakan bahwa kompetensi pemodelan matematika ini susah atau sulit, tidak hanya di level higher education, tetapi juga mulai dari primary school dan secondary school. Oke, kemudian saya juga menceritakan secara spesifik kepada sampel saya, yaitu program Fakultas Pendidikan Guru Matematik atau FKIP. Jadi ini diikuti dengan 3 referensi. Oleh karena modeling kompetensi ini mempunyai beberapa subkompetensi, jadi saya menceritakan beberapa subkompetensi yang paling jelek atau yang paling buruk di dalam kompetensi itu tersebut. Jadi pada kalimat terakhir saya memberikan secara detail dengan diikuti dengan contoh apa sebenarnya dan bagaimana susahnya pemodelan matematika itu. Jadi ini adalah contohnya. Pada paragraf kedua ini saya menceritakan tentang gap, yaitu saya ingin melihat faktor-faktor yang sangat berkontribusi terhadap kesuksesan pelajar-pelajar dalam menyelesaikan modeling kompetensi ini. Sekarang kita lihat satu persatu kalimat yang saya tulis di dalam paragraf kedua ini. Oke, di sini ada modeling behavior is a complex, persistent, and repetitive. Di sini saya memberikan satu kalimat yang menyatakan bahwa pemodelan itu adalah kompleks, persistent, and repetitive. Oke, jadi kalimat ini saya berikan untuk meng-highlightkan kalimat di bawah ini, yaitu kita perlu melihat faktor apa saja yang sangat berkontribusi karena pemodelan itu adalah kompleks. Jadi saya telah mereview beberapa jurnal dan di poin inilah saya menceritakan adalah solusi-solusi yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Karena di sini saya mengatakan few studies have conducted, artinya saya harus membuat referensi. Namun, saya menggarisbawahi ada 2 faktor yang sangat berkontribusi terhadap kompetensi pemodelan matematika. Oke, jadi ini yang saya asumsikan, ini yang belum diteliti. Ini yang sangat-sangat berpengaruh menurut saya, menurut pembacaan saya berdasarkan artikel-artikel yang terdahulu. Oke, kemudian saya menceritakan secara spesifik tentang faktor tersebut, yaitu goal oriented dan metacognition. Saya ceritakan tentang goal oriented dan juga metacognition, bagaimana dia berpengaruh terhadap kompetensi pemodelan matematika. Oke. Kemudian pada paragraf terakhir di sini kita perlu menulis hipotesis yang ingin kita selesaikan. Oke. Di sini saya menceritakan apa pertanyaan penelitian yang ingin saya selesaikan. Oke. Namun mungkin bagi penulis sebelum menceritakan secara detail tentang hipotesis ataupun research question yang ingin dijawab, kita bisa menceritakan secara eksplisit di sini bagaimana penelitian kita ini berkontribusi terhadap body of knowledge. Sebagai contoh, saya menuliskan, in this study, we propose to extend existing mathematical modeling competency literature by discussing the association in the context of real life problem. Oke, jadi saya secara spesifik di sini menceritakan tentang bagaimana penelitian saya ini berkontribusi to body of knowledge. Oke, barulah saya menceritakan secara spesifik apa yang ingin saya teliti. Sebagai contoh, saya di sini juga meneliti tentang direct and indirect effect of the relationship between achievement goals and mathematical modeling competency. Baru secara spesifik saya menceritakan research question yang ingin saya jawab di dalam penelitian ini. Oke, sebagai contoh, yang pertama, do metacognition and achievement goals directly affect mathematical modeling competency? The second question is, do the 4 metacognition subconstruct
play a mediating role in achievement goals, and mathematical modeling kompetensi. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa menambah khazanah pengetahuan kita, khususnya dalam penulisan artikel. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.